Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kaunu inzalil Qur'an, bahwa keadaan turunnya Al-Qur'an huna fil laili dunan nahar, bahwa Al-Qur'an turun itu malam. Kenapa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah mikir nggak? Kenapa Al-Qur'an turunnya malam nggak siang? Ayo. Ada yang pernah mikir nggak? Al-Qur'an turunnya malam ya? Baik. Ternyata di sini ada masy'ar. Jadi kaunu inzalil Qur'an huna fil lail dunan nahari masy'arun. Jadi kenapa Al-Qur'an itu turunnya malam enggak siang? Karena ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan bifadli ikhtisasil lail, bahwa ada keutamaan mengenai terkhususnya malam. Jadi malam itu utama. Ada fadl di situ. Makanya laili al-fadli ya. Malam yang utama. Allah. Ternyata Allah itu memilih malam bukan sembarangan, tapi karena ada keistimewaan pada malam. Ada fadl di malam hari. Apa itu? Wa qad asyaral Qur'an was sunnatu. Dan sebetulnya telah mengisyaratkan baik itu Al-Quran maupun Sunnah ila nadharihi, tentang dalil-dalilnya. Jadi banyak dalilnya dalam Al-Quran mengenai keutamaan malam, mengenai fadlul lail. Apa misalnya? Faminal Qur'ani qauluhu ta'ala, di antara Al-Quran misalnya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah mengajak Nabi Muhammad jalan-jalan ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh di malam hari. Jalan-jalan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Malam hari. Bukan siang, malam. Jalan-jalan ruhiyah itu malam. Jalan-jalan spiritual itu malam. Begitu. Tapi kadang-kadang kita malah takut kalau malam. Bangun malam takut, wudhu ke kamar mandi takut. Kenapa? Karena yang namanya jin atau setan gak suka malam itu dihidupkan oleh manusia. Makanya mereka mengganggu kita. Entah itu dengan meniupkan angin, jadi gordennya goyang-goyang gitu kan. Entah itu mainin jendela, krakak-krekek. Entah itu ketuk-ketuk pintu, tok-tok-tok-tok-tok-tok. Semua itu dalam rangka mengganggu supaya kita tidak menghidupkan malam dan supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dilawan. Loh, terus kalau si jinnya nampakkan bagaimana? Sudah saya sampaikan, yang namanya jin kalau menampakkan diri boleh dipukul, bahkan bisa dibunuh. Banting aja kalau ada jin nampakin diri ya. Jangan takut. Congkel matanya. Jadi kalau jin tiba-tiba nampakkan diri dengan bentuk apapun, mau bentuknya kuntilanak, mau bentuknya genderuwo, mau bentuknya pocong, mau bentuknya apapun, semuanya jin, langsung congkel matanya. Enggak berdosa kita, karena dia sudah mengganggu kita. Kemudian dalil yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari, pada sebagian malam, tahajudlah kalian. Tahajud, nafilah, supaya jadi tambahan pahala bagimu. Wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud. Dan pada sebagian malam bertasbihlah. Tasbih. Ya. Wa adbara sujud, dan juga setelah sujud, maksudnya selesai sholat. Kenapa kok ibadah itu digambarkannya malam semua? Kenapa? Karena inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'a. Karena sesungguhnya waktu malam hari itu lebih kuat kekhusyuannya. Begitu. Jadi malam itu bikin kita lebih khusyuk ternyata. Wa aqwamu qila. Dan kalimat-kalimat Al-Quran yang dibacakan akan lebih mudah ditadabburi dibandingkan siang. Ini dari ayat. Dari sunnah, dari hadis. Wa minas sunnah qauluhu idza kana thuluthul lailil akhir
yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam terakhir turun menyapa hambanya. Jangan dibayangin turunnya kayak turunnya burung. Jangan dibayangin turunnya kayak turunnya pesawat. Jangan dibayangin turun kayak turunnya orang turun dari atas ke lewat tangga, bukan. Pokoknya turun itu sifat. Turun itu adalah sifat. Sifat apa namanya? Sifat nuzul. Udah selesai. Kayak gimana? Jangan bertanya kayak gimana, karena bertanya tentang sifat Allah bid'ah. Suka ada orang mikir, Ustaz, bumi kan bulat. Terus kemudian sepertiga malam kan pindah-pindah, berarti Allah muter dong pindah-pindah. Ente bayangin gitu. Allah bukan makhluk. Bukan begitu caranya. Ya. Sesuai nuzulnya Allah sesuai dengan keagungan, udah selesai. Al-hadits wa hada yadullu, dan semua ini menunjukkan ala annal laila, bahwa sungguhnya malam itu akhassu bin nafahatil ilahiyah, bahwa sesungguhnya yang namanya malam itu lebih cocok untuk beribadah, penuh dengan nuansa-nuansa ilahiyah. Nuansa-nuansa ilahiyah. Wa bi tajalliyati Rabbi subhanahu li ibadihi, dan juga karena nuzulnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Wa dzalika li khulwil qalbi, supaya apa? Supaya hati itu merasa bisa khalwah. Apa khalwah? Khalwah itu khalwat, berdua-duaan sama Allah. Supaya kita itu bisa berdua-duaan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Li khalwil qalbi wan qita'ish syawagil, dan memutuskan dengan kesibukan dunia. Udah selesai. Malam itu jangan ngurusin dunia sama sekali. Begitu maksudnya. Ya. Wasukunil lail, juga untuk menenangkan malam. Kita bisa merasakan ketenangan pada malam hari kan? Warahbatuhu, dan apa? Pada malam itu muncul rohbah, semangat untuk beribadah itu aqwa, lebih kuat. Ala istihdharil qalbi wa safai. Jadi pada malam itu akan memunculkan kekhusyuan batin dan kemurnian hati, lebih mudah dimunculkannya. Begitu. Makanya orang-orang kalaupun siang salat dengan khusyuk, jarang yang nangis. Tapi ketika qiyamul lail, padahal bisa jadi ayatnya ayat yang biasa dibaca dengan yang dibaca siang hari, bisa nangis. Kenapa? Karena memang demikian sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya malam itu malam berdua-duaannya Allah dengan hamba. Maka itulah waktu terbaik untuk curhat. Silakan yang punya banyak masalah. Seakan-akan Allah pengen bilang sama kita, yuk siapa yang mau curhat sok, saya lagi di sini. Saya siap dengerin, bukan cuma siap dengerin, tapi siap ngasih solusi dan jawaban. Cuma kadang-kadang manusia nggak mau curhat sama Allah, pengennya curhat sama makhluk. Yang makhluk nggak bisa apa-apa, yang bisanya cuma nyebar-nyebarin apa yang dicurhatin. Jadilah aib menjadi rahasia umum. Jangan.